Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack di channel R Awan. Nah, di sini saya akan melakukan instalasi menggunakan Kisco Packet Tracker again. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya dengan mata kuliah jaringan komputer. Sebelum kita melakukan penginstalasian, kita buka Kisco Packet Tracker. Di sini saya sudah membuatkan Kisco Packet Trackernya terlebih dahulu sebelum kita melakukan tutorialnya. Di sini ada 2 buah router dan 2 buah switch dan 6 buah client. Sebelum kita melakukan penginstalasian, sebaiknya kita putar dulu intronya. Baiklah, yang pertama-tama kita harus terlebih dahulu syahadat. Kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Salah, itu rukun Islam. Oke, yang pertama kita melakukan penginstalasian ke router. Kita tambahkan 2 buah router. Terus kita tambahkan lagi switch dan 1 switch lagi untuk router kedua, dan tambahkan klien atau komputer atau PC di router pertama menggunakan 3 buah PC dan router kedua juga menggunakan 3 buah PC. Oke, jika sudah, kita lakukan pengkabelan. Di tanda petir kita lakukan pengkabelan ya. Kita tarik ke router 2. Kita sambungkan ke switch. Terus dari switch kita sambungkan ke komputer klien. Nah, di situ ada tertulis IP dan gateway, dimana itu untuk memudahkan kita melakukan penginstalasian ya guys ya. Di dalam tutorial ini kita harus mempermudah hidup, jangan mempersulit hidup. Oke, kita lakukan penginstalasian kabel ke router kedua dari switch ke komputer klien. Oke, sudah selesai. Jadi kita akan sekarang melakukan pengisian IP. Pertama kita akan melakukan pengisian IP di router pertama untuk menghubungkan ke router kedua dengan menggunakan IP address yang sudah tersedia di dalam catatan. Kita masuk ke config di router pertama, di Ethernet 0/0 kita masukkan 192.168.100.1. Nah, itu ini tinggal klik aja, nanti dia akan nongol sendiri. Nah, untuk ke router kedua kita akan melakukan hal yang sama di Ethernet 0/0. Kita isikan lagi
192.168.100. Oh, untuk router pertama itu titik 1, untuk router kedua itu titik 2 ya. Untuk Ethernet 0/0-nya. Lanjut mengisikan di config-nya di Ethernet 0/1. Kita kasihkan lagi ke router sebelahnya itu dengan IP 192.168.2.1. Oke. Kita akan melanjutkan pengisian di klien PC-nya dengan IP address sebagai berikut: 192.168.1.2. Kita isikan ke desktop di IP, dan di IP address kita lakukan pengetikan sebagaimana yang ada di dalam teks tersebut, atau kita bisa copy pastekan saja biar mempersingkat waktu ya. Kalian tinggal bisa mengikutinya sebagaimana ada di layar sebagai berikut. Nah, untuk gateway-nya kita ikutin. Untuk PC pertama dan PC kedua sama saja, asalkan untuk IP address-nya berurutan. Ketika di IP yang pertama 192.168.1.2 dan di keduanya 192.168.1.3 gitu, dan seterusnya. Untuk klien ketiga kita bisa memakainya 192.168.1.4 gitu. Harus berurutan. Kita tuliskan 192.168.1.4. Dan gateway sama seperti yang pertama, dan menggunakan titik 1.1. Oke, untuk yang kedua, PC klien di router kedua itu menggunakan titik 2.1 titik 2.2. Untuk PC klien pertama kita menggunakan 192.168.2.2. Nah, untuk yang PC keduanya menggunakan titik 2.3. Untuk yang PC ketiganya juga menggunakan titik 2.4.
Oke, untuk penginputan klien sudah selesai. Kita akan menghubungkan router pertama dengan router kedua dengan menggunakan RIP. Tapi sebelumnya kita akan mencoba terlebih dahulu apakah akan berfungsi. Ya, sukses. Dan dari router ke bawah valid karena jaringannya belum berjalan, kita coba lagi. Nah, sukses. Oke, sukses. Dan sekarang kita coba ke router kedua, valid. Ini jaringan mempengaruhi ya, jaringan internet mempengaruhi kinerja. Nah, disitu bisa sukses. Untuk selanjutnya kita akan mencobanya di sebelah dari router pertama ke router kedua. Apakah bisa valid karena kita belum menghubungkan RIP-nya. Dimana kita akan menghubungkan RIP-nya, kita akan klik dulu routernya, terus kita klik RIP dan tambahkan IP 192.168.100.0. Nah, itu untuk penghubungan internetnya atau penghubungan dari router pertama ke router kedua. Lalu kita ketikkan lagi 192.168.1.0. Nah, sama untuk router kedua juga, tetapi kita memiliki perbedaan dari 192.168.100.0 itu untuk Ethernetnya sama. Dan untuk IP 192.168.2.0 itu membedakan dari yang pertama 1.0 dan yang kedua ini, router kedua ini menggunakan 2.0. Oke, baiklah, kita akan mencoba atau mengetes apakah sukses, akan berhasil. In progress, valid karena jaringan belum bisa terhubung. Kita coba lagi. Oke, sukses. Kita bisa melakukannya. Kita coba lagi ke yang lain dari router ke klien kedua. Dan kita coba ke router pertama ke klien kedua, sukses. Nah, oke, mungkin itu saja tutorial dari saya dan tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik setan, dan saya hanyalah menjadi korban. Oke, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.